Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, sebagian akhir mulyati, sebagian para jemaah majelis ta'lim dan korban juga dan akhir mulyati. Pertama-tama marilah kita bersama menjadikan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat maunah beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita masih tetap sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman dan Islam. Terlebih pada malam hari ini kita memasuki tanggal 1 Muharram awal tahun. Mudah-mudahan Anda bagi sempat sebagian mau doa akhir tahun dan awal tahun. Saya juga sempat mau doa awal tahun bisa berjaya semakin Allah berhenti. Tidak harus setelah maghrib. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan juga Allah membimbing kita untuk kehidupan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga menghindarkan kita dari penyakit hati. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga tetap teraturkan dari perlindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkental benar-benar sebagai keinginan syafaat beliau maksudnya Nabi Muhammad amin ya rabbal alamin. Para bapak setuju sebelum mulia melanjutkan pengawasan kitab Syifatus saja. Saya semakin ampun dapat rukun iman saya nomor 4. Saya singgung sedikit tentang rukun iman yang nomor 3 di antuk minah birusulihi di malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan malaikatnya banyak, tidak terhitung. Hanya yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Ada malaikat amalatul arsh yang tugasnya menyangga arsh. Ada malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ini kan Dubolo yang menjaga di kanan kita, malaikat raqib yang menjaga di sebelah kiri kita, atid. Kemudian ada yang menjaga dari ubun-ubun kita, di depan kita, di belakang kita, kemudian di bibir kita 2, kemudian di lisan kita 1, dan di mata kanan dan mata kiri. Itu 10. Dan bergantian, siang berbeda, malam berbeda. Begitu juga malaikat yang menjaga neraka tidak sendiri. Masyhurnya malaikat yang malaikat hafadzah itu masyhurnya hanya 2, tapi ternyata ada 20. Kemudian malaikat yang menjaga neraka masyhurnya malaikat Malik. Tapi kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mudassir ayat 30, alaiha tis'ata asyar. Jadi malaikat Malik tidak sendirian bertugas di neraka, tapi ada 19 malaikat. Dan di antara yang 19 itu adalah malaikat Zabaniyah, malaikat penyiksa yang kasar. Cuman pemimpinnya malaikat Malik. Itu kurang lebih seperti itu pembahasan minggu kemarin. Kemudian juga sudah masuk sedikit pada rukun iman yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga, antuk minati kutubihi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala,
kewajiban mengimani kitab-kitab Allah itu juga mata domanat, juga harus meyakini benar isinya. Jadi batal jika ada salah satu ayat yang kemudian kita tidak berdaya. Sepenggal ayat kita tidak berdaya, maka murtad. Jadi mengimani adanya juga mengimani isinya. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Juga mengimani suhuf. Banyak. Jadi di nabi-nabi sebelumnya ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim. Banyak yang tidak terhitung. Cuman yang wajib kita imani hanya yang 4 tadi. Kemudian kelanjutannya Fir'aun. Nah, satu hal lagi di surat Asy-Syura wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha'u. Jadi tidak mungkin seorang manusia itu bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah kecuali melalui perantaraan wahyu. Nah, atau dari balik hijab, dari balik tabir. Atau Allah mengutus seorang malaikat yang menyampaikan wahyu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya sekarang, ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, apakah Rasulullah bertatapan langsung dengan Allah? Dan pertanyaannya, nah dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan melihat Allah tapi tidak dengan mata, tapi dengan mata batin. Kemudian ulama mengatakan dalam satu hadis bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang apakah melihat Allah, itu Rasulullah mengatakan, saya hanya melihat cahaya. Bagaimana saya bisa melihat Allah? Nah, menurut ulama, cahaya itu yang menjadi tabir antara Nabi Muhammad dan Allah ketika di Isra Mi'raj. Dan ketika Rasulullah menerima wahyu pada saat itu, dia langsung meninggal saja. Masmu'atan. Qala Sulaiman al-Jamal wa 'anil Harthi bin Hisham annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulaiman bin Jamal dari Haris bin Hisham annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, Rasulullah menjawab, ahyanan yatini fi mithli salsalatil jarsi wa huwa ashadduhu alayya. Terkadang, kata Rasulullah, terkadang wahyu itu datang kepadaku fi mithli salsalatil jarsi, seperti bunyi lonceng. Seperti bunyi apa? Joros ini kan kalau nggak keledai gitu, trending aja. Terkadang seperti itu kata Rasulullah. Dan kalau wahyu datang dengan cara seperti itu yang termasuk paling berat bagi Rasulullah. Wa huwa ashadduhu alayya. Itu cara datangnya wahyu yang paling berat dengan yang ketika berbunyi lonceng itu. Seperti itu. Fayafsimu anni laqad wa'aitu ma qala. Kemudian suara itu hilang pelan-pelan dariku, waqad wa'aitu ma qala. Tiba-tiba saya hafal saja. Tiba-tiba langsung hafal ma qala, apa yang disampaikan.
Ini cara datangnya wahyu ada dengan cara seperti itu. Wa ahyana yatamassalu li al-malaikatu rajulan. Terkadang Allah mengutus malaikat yang menyerupai seorang laki-laki. Fayukallimuni, kemudian dia menyampaikan kepadaku fa'i ma yaqul. Kemudian tiba-tiba saya sudah langsung hafal. Itu yang cara seperti ini diantaranya hadis tentang rukun iman dan rukun Islam ini. Akhbirni mal Islam. Saya tanya ke Rasulullah. Setelah dijelaskan sodakta, engkau benar. Setelah pulang ditanya oleh sahabat, siapa orang itu? Itu malaikat Jibril. Banyak. Jadi cara datangnya, cara sampainya wahyu itu kepada Rasulullah macam-macam. Bi fathil jim wa huma yuta'allaqu ala unuqil himar. Nah, kalung himar, jaros ini kalung himar. Seperti bunyi kelinding itu. Wa qawluhu fa yafsimu anni aw yanfasilu anni wa yufariquni wa kemudian saya maksud fa yafsimu ini kan hilang pelan-pelan suara. Wa yufariquni, kemudian kipas hilang sama sekali. Wa qawluhu wa'aitu min babi wa'ada ay habibtu, hafal. Pembahasan kalimat per kalimatnya dari sisi kalimat. Wa qala Suhaimi wal haqqu 'adamu hasrul kutub bi 'adatin mu'ayyan. Tapi yang wal muradu bil kutubi ma yashmulu suhufa. Yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab itu juga termasuk suhuf, lembaran-lembaran. Waqad ishtahara annaha mi'atun wa arba'atun. Jadi selain kitab sempa ada suhuf, Pak. Suhuf Musa wa suhuf Ibrahim wa Musa, di antaranya itu. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu berupa lembaran-lembaran. Kocak suhuf. Kemudian yang 4 berupa kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu. Nah, seluruhnya ada yang mengatakan jumlahnya 104. Wa qila annaha mi'atun wa arba'ata asyara. Ada yang mengatakan 114. Wa qala Suhaimi, tapi Syekh Suhaimi ada wal haqqu 'adamu hasrul kutub fi 'adatin mu'ayyan. Tapi yang benar telepon Imam Syekh Suhaimi tidak ada pembatasan jumlahnya kitab itu sesungguhnya berapa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqalu innaha mi'atun wa arba'atun faqat. Maka tidak dikatakan jumlahnya hanya 104. Li'annaka idza tataba'ta ay fatashtar riwayat tajiduha tablughu arba'atan wa thamanina wa mi'atan. Sebab kalau dilihat dari memeriksa riwayat-riwayat yang ada, itu dari sisi riwayat kalau dihitung ada 184. Bahkan jumlahnya bisa lebih. Fayajibu i'tiqadu anna Allah anzala kutuban minas sama' 'ala al-ijmal. Maka yang wajib itu berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah itu menurunkan kitab dari langit 'ala al-ijmal secara global. Maksudnya ya pokok Allah udah menurun kitab. Benar. Yang wajib kita ketahui 4. Adapun jumlahnya tidak perlu dibatasi, hanya Allah yang tahu. Lakin yajibu ma'rifatal kutubil arba'ah. Tapi yang wajib diketahui kitab yang 4 tafsilan secara terperinci. Di Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran.
Wahia at-Tauratu li Sayyidina Musa alaihissalam. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Zabur, kitab Zabur li Sayyidina Dawud, diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Injil li Sayyidina Isa, diturunkan kepada Nabi Isa. Wal Furqan li khairil khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya min hadits Abi Dzar. Qala qultu ya Rasulullah. Hadis diriwayatkan Nabi dari sahabat Abi Dzar. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhuf Ibrahim?" Seperti apa suhuf Ibrahim itu? Kalau Injil mungkin ada yang pernah baca, walaupun sangat diragukan sekali Injil sebagai semacam ini kan. Suhuf Ibrahim. Jadi Abu Dzar tanya dari Rasulullah, "Fama kanat suhuf Ibrahim?" Seperti apa suhuf Ibrahim itu? Qala Rasulullah jawab, "Kanat kulluha amsalan." Suhuf Ibrahim itu isinya petuah-petuah, nasihat-nasihat. Minha diantaranya, diantara isi suhuf Ibrahim itu, ayyuhal malakul musallatul mubtalal maghrur, wahai raja al-musallatu yang diberi kekuasaan, al-mubtala yang diuji, al-maghrur yang tertipu daya. Inni lam ab'aska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din. Sesungguhnya saya tidak mengutusmu wahai para raja, litajma'ad dunya, untuk mengumpulkan dunia, ba'daha ala ba'din, sebagian atas sebagian yang lain. Jadi sasarannya para raja, Allah mengatakan saya utus kamu tidak untuk menumpuk dunia. Lakin bu'itsuka litarudda anni da'watal mazlum. Akan tetapi aku mengutusmu agar engkau dapat menolak doa-doanya orang yang zalim. Fa inni la arudduha walau kanat min fami kafirin. Karena sesungguhnya aku tidak menolak orang yang terdoa, orang yang terzalimi, walau kanat min fami kafirin, walaupun itu keluar dari lisannya orang yang kafir. Maksudnya apa? Agar isi suhuf Ibrahim itu, kan Allah ada pun suhuf Ibrahim ini kan, bu'itsuka litarudda anni da'watal mazlum. Saya mengutusmu agar engkau dapat menolak doanya orang zalim. Karena walaupun kalau orang zalim walaupun kafir, ya Allah tolak. Maksudnya apa? Agar Nabi Ibrahim itu mengajak semua umatnya agar tidak zalim. Karena kalau tetap dalam kezaliman, dan apabila orang berzalim yang zalim itu meminta kepada Allah, tidak ditolak walaupun keluar dari orang lisannya orang yang kafir. Nah, orang kafir itu berarti kan orang yang tidak percaya kepada Allah. Tentu mintanya tidak kepada kepada sesembahannya mungkin. Tapi keinginannya di Allah dituruti kalau orang itu terzalim. Makanya zalim ini kalau ini zalim masih ada orang sih non muslim. Kecuali kafir harbi. Kalau kafir harbi, kafir yang jelas memerangi kita, maka kita harus melawan. Tapi kalau kafir ini kita tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan mengolok-olok Tuhannya, oke ini.
Adapun Allah, mun kita mengolok-olok Tuhannya mereka, maka mereka akan mengolok-olok Allah. Mungkin kalau gitu. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Karena kadang kita ini menganggap orang lain salah, kita menganggap benar, kemudian kita bertindak berlebihan. Nah, boleh kepada Islam, kepada orang non-Muslim tahu selalu ini. Wa minha, diantaranya lagi isinya suhuf Ibrahim itu, wa 'alal 'aqil ayyakuna lahu sa'atun yunadi fiha rabbahu. Wajib bagi orang yang berakal, sudah mukallaf, ayyakuna lahu sa'atun, dia memiliki waktu yunadi fiha rabbahu, khusus bermunajat kepada Tuhannya. Nah, ini isinya. Karena boleh disampaikan agar kau tuh punya kenangan sama Allah itu harus. Terserah kita mau milih kapan. Yang kita bisa istiqomah, yang hanya kita berdua sama Allah. Tidak perlu orang lain bergabung. Tentunya lewat amalan-amalan sunnah yang dilakukan di tengah malam. Jadi kalau orang yang berakal dalam suhuf Ibrahim itu, ya harus punya waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, punya waktu khusus untuk berintrospeksi diri, menghitung-hitung diri, lebih banyak amal perbuatan yang baik apa lebih banyak maksiatnya. Ya. Wa sa'atun yatafakkaru fiha sun'allahi ta'ala, dan wajib bagi orang yang berakal untuk berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wa sa'atun yakhlu ayyatajarrada fiha bihajatihi minal mak'an wal mashrab. Juga punya waktu khusus untuk memenuhi hajat-hajat hidupnya, nyari kasar, minal mak'an wal mashrab, nyari sedekah, nyari seyeno, maksudnya laku. Itu diantara isinya suhuf Ibrahim. Wa minha 'alal 'aqil alla yakuna tami'an ay mu'ammilan. Dan hendaknya bagi orang yang berakal tidak ambisius, tami', tamak, ay mu'ammilan, illa fi salatin, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, tazawwudun lima'adin, boleh ambisi dalam hal apa? Dalam hal mencari bekal keanggu sanguh sebagaimana ke akhirat. Dan ini dianjurkan ambisi. Semarwa wa marammatun lima'ashin, memperbaiki kehidupan, dalam rangka memperbaiki kehidupan, nambah ilmu, ya, memperbagus akhlak. Ya. Waladatun fi ghairi muharramin, dan mencari kelezatan di dunia fi ghairi muharramin, yang tidak diharamkan. Maka istilah suhuf Ibrahim. Wa qawluhu marammatun bi fathatin wa tasydidil min ay islahun. Ini makna maromah nika islahun. Wa minha 'alal 'aqil ay yakuna basiran bi zamanihi. Isinya iki agak ini enggak, Pak? Nasihat petua-petua kat ini isinya suhuf Ibrahim ini. Wa minha 'alal 'aqil ay yakuna basiran bi zamanihi. Orang yang berakal itu hendaknya memahami zamannya, keadaan pada saat dia hidup seperti apa zaman itu. Muqbilan ala sya'nihi, mampu menghadapi hal-hal penting dalam kehidupannya.
hafizan lilisanihi, menjaga lisannya. Wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa bima ya'nihi. Barang siapa yang mempertimbangkan ucapannya dari amalnya, qalla kalamuhu, maka sedikit ucapannya, illa bima ya'nihi, hanya hal-hal yang penting saja. Banyak berkata-kata, sajen banyak gelera, sajen banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Maka kalau membandingkan dimaksudnya ke sorojo raja betah, malah tak ada ngubu sebeda. Nah, orang kalau membandingkan antara ucapan dan amalnya, maka dia akan mempersedikit ucapannya. Maka dia akan hanya berkata-kata jika penting saja, yang tidak penting dibuang. Bifati awalihi min babi Roma, sebab nahwuban, yakni ini kan ala wazni Roma, ay ma tata'allaqu inayatuhu bihi, kama qala Ibn Hajar fi Fathil Mubin. Qala Abu Dzarrin aidan, kemudian Abu Dzar juga tanya kepada Rasulullah. Qultu, saya bertanya kepada Rasulullah, cepat Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhuf Musa, bagaimana kalau suhuf Musa itu? Qala Rasulullah jawab, kanat hiya kulluha ibaran. Rasulullah menjawab, suhuf Musa itu isinya semuanya ibrah. Napa ibrah ini? Mawa'id, nasihat-nasihat juga. Bikasril ain wa fathil ba, jam'u ibratin bisukuniha mithla sidrin wa sidratin, ay mawa'id. Makna pembahasan tentang apa? Ibaron ini. Ibaron ini kan jamak dari ibratun. Pada bi sidarin jamak dari sidratun. Maknanya mawa'id, nasihat-nasihat. Napa istilah diantaranya? Minha, isi dari suhuf Musa ini kenapa? Di antaranya ajib tuh, saya heran, biman ayqana bil mauti kaifa yafrahu. Ya kan? Hasil suhuf Musa. Saya heran bagi orang yang yakin adanya kematian, kaifa yafrahu, bagaimana dia bisa bersenang-senang. Jadi lagar guenya menoreh yang senang ini kan dipastikan tepang lupa bahwa akan mati itu. Makanya isi ajib itu, saya heran, liman ayqana bil mauti, bagi orang yang yakin adanya kematian, kaifa yafrahu, bagaimana bisa dia bisa bersenang-senang, berfoya-foya. Ajibtu liman ayqana bin nar kaifa yadhak, saya heran bagi orang yang yakin adanya neraka, kaifa yadhak, bagaimana bisa dia tertawa terbahak-bahak. Orang keropai aja apa banyak dosa, keropai aja pada neraka. Ajibtu liman yarad dunya wa taqallubuha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha, saya heran bagi orang yang melihat dunia dengan terbolak-baliknya kehidupan dunia terhadap penduduknya, kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana dia bisa tenang dengan keadaan seperti itu, dengan keadaan dunia yang seperti itu. Kan dunia dengan kadang itu balik, Pak. Itu balik. Bahwa sejak kina ada perusahaan sekolah yang lulus SD. Lulus SD. Bahkan lo orang nulis. Banyak soki.
Nah, ada juga yang orang dulu kuliahnya ngambil jurusan ekonomi, maksudnya filosofi ya. Sarjana ekonomi, Pak. Tapi Wandi. Dan ini sebetulnya kan gambaran bagi kita bahwa yang menyebabkan orang soki ini kepintarannya. Bukan apa ada orang luar sekolah soki. Itu kan bukti bahwa yang menyebabkan seseorang kaya itu bukan kepandaiannya, tapi paparan Allah. Allah hanya ingin menunjukkan wajah luar sekolah gendeng yang soki. Tapi mempada orang pintar soki harusnya sadar bahwa kekayaannya itu tidak bersumber dari kepandaiannya. Karena banyak orang pandai yang ternyata tidak punya apa-apa. Kemarin ada mantan dubes, cerita ke saya, mantan dubes, muda dubes ini kan memang nggak aman pun, nggak punya rumah, Pak. Kau kan coba mantan dubes, mungkin orangnya korak atau apa kan. Jadi dunia ini kebalik di orang selaka cek cukup sebini cek dia lagi sebelumnya sebini cek cukup sakit kan ini dari pribadi. Dari situ semuanya banyak hikmah bahwa sesungguhnya Allah itu hanya menunjukkan orang duha, sholat duha misalnya. Kemudian setelah duha, pastilah mungkin rezekinya tambah lagi. Memang sebelum duha, lo beri rezeki dulu misalnya. Sebelum istiqomah duha misalnya. Tanpa beri. Jadi bersyukurnya tetap kepada. Jadi, nah bagaimana bisa orang yang melihat dunia di kebalik togel ini bisa tenang lebih dunia? Esena suhuk musara. Ajib tuliman ayat pada bilang qadari summa yat'abu wa fi nisbatin kaifa yarda. Saya heran bagi orang yang yakin terhadap takdirnya Allah summa yat'abu, kemudian dia bercapek-capek ambisi, contohnya nang laku dengan filosofi artinya semangatnya sudah lebih keluar dari koridor syariat. Saya cok yang sofi itu, tapi keluar compo alakoh, pernikahan ibadah ada Allah, yang betul-betul ngobrol dunia. Betul-betul ngobrol mestinya alakoh mereka akhirnya ibadah dan harus yakin bahwa rezeki mereka sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada malaikat Mikail juga tukang suku yang diberi tugas itu. Tapi dia ada semalas dari dia. Jadi semua sebetulnya wasilah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ini maksudnya pas sorong nang masjid luar masjid. Makna ibadahnya keluas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah murni yang berhadapan langsung dengan Allah kati sholat. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah. Muang durih tengah jalan ibadah. Ketemuan tetangga senyum ibadah. Mangkat ntar laku kelaban bismillahirrahmanirrahim tapi ibadah. Jadi ketika Allah mengatakan saya tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah, bernifas soro cek rontoro jelas. Ya, semua 24 jam tidur pun bisa jadi ibadah. Misalnya sampai istirahat ya Allah, udah meleceh ke tengah malam. Kedua sampai ibadah. Itu sebetulnya memang penting ya. Agar kapan ulama fikih di antara faedahnya niat nikah untuk membedakan ibadah dan adat, untuk membedakan kebiasaan sehari-hari dengan ibadah. Terletak nang niat. Primun niat ibadah jadi berpahala jadi. Wa fi nuskhatin, dan di dalam nas yang lain dikatakan liman ayqana bil qadari ajibtu liman ayqana bil qadari kaifa yaqdah. Saya heran bagi orang yang percaya dengan adanya takdir Allah, kaifa yaqdah. Bagaimana bisa dia marah? Grundelok nerima ate. Oh, Gusti, aku siang malam menggun. Karena tak macam gigir dah pengiran nih kalau. Jadi baginda sampean iki ikat dari Gusti Allah. Barangkali hikmahnya mun sampean ketika oding itu nikah tidak menurut pandangan kita, tidak senikmat badan yang lain. Barangkali ini pada sampean yang akhirat pagi di Gusti Allah yang dilipat gandakan. Jangan dulu. Mun sampean atuah da Allah Subhanahu wa taala, mun ikapul asyok. Mun ikapul harus lebih syukur boleh, Pak. Mun ikapul asyok, mun ikapul bi Gusti Allah harus lebih syukur. Kenapa? Setelah kabul ini kan pilihan kita. Setelah terkabul ini pilihannya Allah nih kan. Dan kita harus yakin pilihan Allah lebih baik dari pilihan kita. Contoh, kalau terus mobil Innova misalnya, Allah ya Allah. Mau kabul beri Innova berarti keinginan kulit, keinginan Allah ada. Kan gitu. Nah, gula terus Innova, tapi Gusti Allah kabul beri, harusnya lebih bersyukur. Kenapa? Karena setelah Innova ini pilihannya gula. Sekedua, di Gusti Allah lo beri Innova itu pilihannya Allah, dan pilihannya Allah lebih bagus dari pilihan kita. Bisa jadi Pak dengan di Innova Pak kesejahteraan tersebut, Pak nabrak tanang bisa kono potong gapi. Kan lo nih boleh bisa. Jadi mun berprinsip mun kabul asyokor, mun kabul lebih asyokor. Jadi semua mana dua sampian lo ditengah tengah kecewa sampian. Kan sini. Kenapa lagi? Tapi ada. Jangan banyak bergantung ya Bagus Bahada. Nah, pada manusia. Karena sampai kontrol kecewa yang cengoreng mangkat ke arah mana amplop.
Mun sampean mangkat keluar di Joko lho kita belet. Ding preman loe bareng kecewa sampean. Mundur karena ya. Tapi mun sampean mangkat iki. Mangkat loro barbane, kamake loe bareng iki jarang lo ya. Mun bareng bunga jarang lo ngarepe beri. Angki. Jadi memang hidup paling enak nih kan. Hidup lillahi ta'ala. Ada yang nyaman. Ada yang nyaman. Kemudian selanjutnya ajibtu liman qala bil hisab tsumma la ya'mal. Saya heran bagi orang yang yakin adanya hisab tsumma la ya'mal, tapi kemudian dia tidak beramal soleh. Nanti kan akan dihitung semua, akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban setiap perbuatan kita. Ibarat kita sudah belajar tentang malaikat raqib atid. Dan nikah Gusti Allah beri tugas ngawasi kita itu masih penuh hikmah juga. Jadi malaikat raqib sampai kanan tugasnya mencatat perbuatan baik kita. Mun kita ala kebagusan, malaikat raqib langsung nulis iki lipat lagi 10. Kan mereka raqib atid. Pemimpinnya raqib. Atid ini kan anak buah. Tugasnya atid ini kan nyatat sejuba. Mun kula bi sampean ala kutuba, malaikat atid langsung nulis, Pak. Tapi kita tanya ke malaikat raqib, kenapa malaikat raqib ini atid? Jandih dan saya bertanggung jawab dulu. Jangan langsung tulis. Takok tobat dalam masa waktu 7 jam. Mun dalam petong jam 40 atau baru catat, tapi catat situ. Dia pakai ini dong, lo kira lopot, boleh mungkin sebelum Mungkar Nakir datang situ malaikat suruh toles sepi, amal beram sebecek sampai sebagus. Ini malaikat sebelum Mungkar Nakir datang, pasti kalau akhir enggak ya. Jadi nang kuburan ini kalau ngalong catatan amal kita sebetulnya sebagus lebih leknya. Nah, kenapa orang nikah yakin bahwa pagi akan bisa? Bagaimana bisa dia tidak memperbanyak amal soleh? Karena lupa bahwa guru bisa sampai kematian, lupa bahwa deki pada seksa kubur, lupa deki pada mizan, pada hisab. Makanya tugas kita nikah beribadah kepada Allah dengan berpikir enak selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Taurat, adapun di dalam Taurat, kitab Taurat, apa esena di antaranya, dan semua Pak, semua isi suhuf Musa, suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, kalau yang belum dirubah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kata Ibu kan esena suhuf Musa, suhuf Ibrahim, tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Wafit Taurati, di dalam kitab Taurat, segala ada ya benar Adam, wahai anak Adam, la takhaf min sultanin, jangan takut terhadap penguasa. Mada masultani baqiyan, selama kekuasaanku masih ada di depan Allah.
Wa sultani baqin la yanfadu abadan. Dan kekuasaanku abadi selamanya, la yanfadu abadan, tidak akan pernah habis selamanya. Jadi takut kepada penguasa selagi kekuasaanku masih ada, dan kekuasaanku tidak abadi dan tidak akan pernah ada. Sesungguhnya jangan takut kepada penguasa selain Allah, karena kekuasaannya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelambau pemimpin-pemimpin raja-raja ini kan, pola berde kekuasaannya yang nggak berakhir, tapi berakhir. Nah, boleh dengan alam demokrasi pemimpin hanya dibatasi ini 5 tahun, 2 kali periode, semua akan berakhir. Nah, apapun status yang itu lekat nikah akan berakhir nih. Betul nah, lober. Ada masanya, lober. Banyak faktor bisa macam, bisa macam. Semua akan berakhir. Nah, kalau berakhir itu kita lantas kemana? Dan ini kisah logiknya itu dulu. Ya bani Adam, khalaqtuka li'ibadati. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu li'ibadati, untuk beribadah kepadaku. Pada tal'ab, maka jangan main. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la takhafanna fawatar rizki. Jangan takut terhadap terputusnya rezeki. Kepada Allah. Nanti kata Taurat, madamat khoza ini mamlu'atan, selagi gudang-gudang penyimpanan hartaku mamlu'atan ki posak. Wa khoza ini la tanfadu abadan, dan gudang-gudang penyimpanan hartaku tidak akan pernah habis. Jadi kita ini kan lebih jatah, rezeki gula, jatah rezeki gula bisa pen ada baru mati lah. Mungkin beda rezeki lah. Ya. Namin dapatin ila alam mahir rizquha. Tidak ada hewan yang melata pun kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Begini kan, nah ada cek bisa nggak perlu tak? Saya harus cek. Kan aku nggak perlu lagi. Ada saya nggak perlu. Cek kalau misalnya berbakat ini apa tuh lagi? Anjing, monde akan deh demam. Kita pengen aja apa bisa ngapur. Saya kan ngapur man gak kan. Jadi Gusti Allah ini kesengat lagi. Nah, ada badan itu sampean kedamaian tentang ke atar konak. Nah itu. Pada apa? Kalau cekan ni kan buat senang pun koni. Buat sekian Joko pada teh, buat Joko. Mau senang pun koni, kina pun aku jauh lah. Buat ke Malaysia, buat ke Arab. Buat rezeki orang pun koni. Buat Joko, buat dengar. Ya bani Adam, khalaqtu samawati wal arda. Wahai anak Adam, aku ciptakan langit dan bumi. Walam a'ayya bi khalqihinna, dan tidak menyulitkanku sama sekali. Agar baik bumi bilang elok melarang bagi Allah.
ayu ayyini raghifan wahidan usawwikuhu ilaika. Aka berbumi di langit Gusti Allah menarat. Pacapan Allah, apakah mungkin melarat bagi sengkok kek untuk menyediakan sepotong roti untuk saya antarkan ke rumah? Aka berbumi di langit bagi Allah lo melarat. Apa boleh yang ngateraki nasi sebereng ke jopong sampai lo melarat bagi Allah. Saya ke berbumi bisa. Pating nasi tombulas bumi. Lo melarat sekali hanya sudah bisa kan lo yakin dengan kata. Pak penyan mengeluh nak. Loh, nah. Pas apa? Ya pas apa omku banyak. Jadi pas apa? Ya peto jangan. Detik. Kulit disabdan alakoh bisa diandi. Nika nyata rezeki Allah. Tetapi niat alakoh ni kan niat betul. Rezeki semasuk ni penipu dan laku nak sampai ya. Nak kali bagi dia. Lepas tu tak kerana. Tetapi mangkat alakoh ni kan niat betul. Niat betul. Setidaknya mun macam doa safar lancang kenduk. Setidaknya bismillah kimun bisa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau baca lancang. Kimun ni kalau hafal kili bismillahirrahmanirrahim doa. Lancang bismillah adakah keluar di Roma sobo kanan bismillahirrahmanirrahim. Bonong. Ya bani Adam, kama la utalibuka bi amali ghadin. Fala tutalibni bi rizqi ghadin. Jawaban Allah. Wahai anak cucu Adam, sebagaimana saya tidak menuntut engkau amal besok. Berarti besok juga dapat kan? Kalau itu untuk ya Allah sampai laku anak apa nih? Pada tutalib ni, bila birizki ghadin, maka janganlah menuntut dariku birizki ghadin, rezeki sedekku. Begini aku daripada dekku. Ya bani Adam, li alaika faridatun wa laka alayya rizqun. Wahai anak Adam, aku berhak memberikan beban kepada kalian, walaka dan bagimu yang menjadi tanggunganku rezekimu. Jadi kita mendapatkan pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah wajib. Urusan rezeki tanggungan Allah. Tanggungan Allah. Dohirnya lakoh yang menyebabkan kita oleh rezeki. Kan dohirnya seperti itu, Pak. Menurut akal gue bisa dan tapi banyak bukti bahwa orang luar anak kok udah bawa jopong. Kalbu bersih di depan. Telur toyo. Ya, itu betul. Sore. Tiap Abdullah ni kan aku apa? Number. Bola ni lah, kau tiap Abdullah ni telur ni lah kok. Yang lemoro. Itulah konekan yang wasilah bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alakoh berusaha itu nikmat dari Allah sebagai jalan untuk memperbanyak pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa in khalaftani fi faridati lam ukhalifka fi rizkika ala ma kana minka. Kepada Allah, engkau memberikan kewajiban beribadah kepada Allah. Rezeki apa? Tanggung saya kok zaman Allah. Fa in khalaftani fi faridati, mengingkari tang perintah, salah bejang lo bejang. Lam ukhalifka fi rizkika, saya tidak akan mengingkari tang janji urusan rezeki. Reng-reng, non semua yang lo melaksanakan perintah Allah. Paringen dan rezeki. Aku ni paring ni Allah. Aku ni paring. Mun Allah paring kefarduan, ya. Kemudian diingkari. Allah mula janji make ba Allah manut. Aku ni bagi di Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Sering kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan terkenal dermawan, Pak. Nabi Ibrahim mereka mau nyembeli domba mereka ratusan untuk mendekat orang. Suatu ketika ada orang Yahudi jelas datang untuk orang ke Nabi Ibrahim. Lebar ini Nabi Ibrahim. Akhirnya beleman. Orang Yahudi usianya sekitar 9 tahun. Ting beleman. Gusti Allah Nabi Ibrahim bertanya, kira apa Ibrahim melalui? Polen benih Islam. Polen lo percaya ke sampai. Lo percaya ke ajunan. Pas tegar ya Allah Ibrahim aja selo ndak kan kok les 9 tahun. Tapi resa aren bakun rezeki bigo itu. Pas mulai Nabi Ibrahim. Jadi makin aku lebih sampian lo mengikuti perintah-perintah Allah. Allah lo ingkar janji urusan rezeki kita nantinya. Jadi bukti orang yang selalu apa dia orang lo apa asa. Siapa asan nang tenang korok paling mobil apa dia. Aneh ki. Mobilnya saya rasa apa dia Allah nih kak. Ki. Nah saya yang siang tempat pasan. Saya Allah. Oke lo apa sama aku ini. Nah boleh kayak cerita bener apa sebab apa pas aku ngalah orang Solo apa orang Solo apa sih Solo mang deh cekik ya benar Adam wahai anak cucu Adam in robi tabima qasamtu laka mon engkau ridho dengan apa yang aku bagikan untukmu. Bang ridho dengan ketetapanku di depan Allah. Bagian dariku. Arahtu badanaka wa qalbaka. Maka aku istirahatkan badanmu dan hatimu. Aku santaikan badanmu. Aku damaikan hatimu. Mon beang neremah. Oh mampu geng. Ada cukup tahu tempe. Menerima maka badan kita ni kan. Tenang dia Allah, batin tenang. Kula gadon tetangga. Gadon tetangga. Neka hitung sekeluarga. Mereka ibarat keluarga rasa apa? Pen arek aneka mon adana dijukong butuh senapa? Gapai butuh 20.000. Misalnya gapai dulu, tuburan. Nah, mereka keluar gulak. Kenapa? Timing kita ada beca, tukar bisa. Bila oleh 20.000, masih kalau sangat leman. Kayak orang paling santai. Damai hidupnya. Pokok oleh secokok beda, rumput. Odi sampai semakin orang. Tanda badan itu pada bunga, mendebang bunga pada senang ngatin. Kira
Kulo sampean kadang ruwet niki kulo ya ba TV. Ngan angen tandes gendis. Ngan angen melebihi kemampuan. Kan iki sing kebayan ruwet, Pak. Sak kebayan ate gelo. Niki mon rito. Wa illam tarda bima qasamtu laka. Mon banglo rito dengan pembagian dari saya. Depan Allah. Sallatu alaika dunya, maka aku kuasakan atas dirimu dunia. Dunia yang mengasuh. Di Gusti Allah dunia yang menjadi menguasai kita. Kata tarqudah biha karatil wahsy fil bariyah. Sampai engkau berpacu dengan dunia itu berpadu. Pokok siang malam urusan lo mari-mari pokok. Sampai lo belum oleh nah. Seperti berpadu, seperti karatil wahsy fil bariyah. Seperti berpadunya hewan buas di daratan. Pada apa? Menang film mana bisa tentang hewan. Macan nabung. Wah itu, pasti itu. Mon kita lo nerema dengan pembagian darah santai. Nah, neng nerema nikah pas ampuh di Gusti Allah, tambah margana boleh bisa pen asok. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku kepada Allah. La yanaluka minha illa ma qasamtuhu laka. Demi keagungan dan kemuliaanku, la yanaluka minha, engkau tidak akan mendapatkan bagian dari dunia itu illa ma qasamtuhu laka, kecuali yang sudah aku tetapkan untuk. Mungkin Gusti Allah itu tapi sebolong makin apa sebesar mana garis sebelas lah. Garis sebelas. Wa anta indi madmum, mohon engkau berjuang apa-apa dunia. Wa anta indi madmum, dan keadaanmu di sisiku madmum, hina karena lo nerema ini dah lo nerema dak kodok Allah Subhanahu wa taala. Juga isi seputar dari suhuf yang lain, misalnya kitab Taurat. Tapi kebanyakan nasihat-nasihat, Pak. Isinya nasihat. Sedikit tentang isi syariat tata cara beribadah, kan? Tidak seperti Al-Quran. Maka Al-Quran nikah datang melengkapi semuanya dan tamat kalimatur rabbika, tuntas. Maka kalau kepada Nabi boleh, Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sudah dinyatakan Nabi yang terakhir. Lo kepada Nabi boleh, lo kepada kitab dan Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Karena di antara isi Al-Quran oleh ulama-ulama dibahas sehingga menjadi banyak kitab-kitab, di kitab nikah, banyak kitab ijazah dan lain sebagainya, penjelasannya. Tuan Rabu saja sebagai wajah tidak terus sampai lagi, walaupun seboleh muka-muka nanti amal ibadah saya terima di Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih semakin bersyukur kepada Allah kita bisa mengawali awal tahun 1 Muharram 1445 Hijriah dari kelabuan kebagusan. Moga-moga kita terus istiqomah dan terus nambah kebagusan dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.